Halo teman-teman pecinta animasi Donghua, The Island of Siliang dimanapun berada. Gimana kabar kalian semua hari ini? Apakah baik-baik saja? Selanjutnya kita akan melanjutkan kisah perjalanan Om Jingxuan dan Tuli. Jika kalian sudah siap, mari kita mulai ceritanya. Diperlihatkan di garis pantai, pria yang ditolong Tuli sebelumnya telah sadar, dan pria tersebut bernama Xiaoji. Selanjutnya di rumah bambu, Jingxuan terlihat dan masuk ke kamar Tuli. Jingxuan melihat-lihat barang Tuli yang tidak lain merupakan pemberian Sang Shen dan Ningmo. Jingxuan mengambil buku kuno dan membacanya. Tiba-tiba fragmen Jingxuan kecil muncul. Dia berkata, "Kamu akhirnya mengerti. Di antara mereka harusnya ada informasi yang dulu ayah berikan di kuil surga." Jingxuan tetap melanjutkan membaca buku itu, dan ada tulisan, "Gali pesonanya menjembatani ruang." Lalu Jingxuan bergumam dengan suara rendah, "Ayah ingin mengirim ibu pergi dari pulau." Kilas balik pun terjadi. Setelah itu, Jingxuan masih mengobrol dengan fragmen Jingxuan kecil, dan dia berkata, "Jadi ayah atas inisiatifnya sendiri membuat formasi ini. Desas-desus tentang pulau ini benar." Jingxuan asli menjawab, "Tapi rumor juga mengatakan ratusan orang tewas dalam formasi tahun itu. Seluruh pulau hampir ditenggelamkan oleh laut." Kemudian fragmen Jingxuan kecil menjawab lagi, "Aku tidak percaya ini yang dilakukan orang tuaku. Mungkin ada seseorang mengambil keuntungan dari formasi ayah." Singkat cerita, Tuli telah tiba di garis pantai Pulau Siliang. Ada kelompok anak kecil yang dipimpin oleh Su Linglong, dan kelompok lainnya adalah kelompok Cheng Wei. Mereka sedang menunggu Tuli di garis pantai tersebut. Tuli membawa ikan yang sangat besar, yang besarnya melebihi perkiraan setiap orang. Mata yang melihat ini menjadi takjub dan tercengang. Melihat adegan ini, Cheng Wei sangat kesal dan menghentakkan salah satu kakinya ke pasir. Cheng Wei segera pergi dari garis pantai tersebut. Kelompok Linglong masih berada di garis pantai. Linglong memanggil Tuli yang sedang menarik perahunya. Linglong juga berkata, "Kamu tidak tahu, barusan ada yang salah dengan langit di laut luar, lalu turun hujan di pulau itu." Linglong juga bertanya, "Sesuatu yang tidak biasa terjadi di sanakah?" Tuli menjawab, "Tidak apa-apa." Tetapi Tuli lupa membawa ikan besar 20 kaki yang dia tangkap sebelumnya. Lalu Linglong mengingatkan Tuli, dan Tuli segera mengingat dan mengambil ikan tersebut. Tak lama kemudian, di pusat keramaian kota, tepatnya di pasar, akhirnya Tuli mendapatkan medali giok. Selanjutnya di hutan bambu, Tuli dihadang kelompok Cheng Wei. Cheng Wei ingin mengambil medali giok di tangan Tuli. Tuli menjadi kesal dan bertanya, "Kenapa? Jelas-jelas mengatakan kalau bisa menangkap ikan besar 20 kaki, medali giok akan menjadi milik Tuli." Lalu Tuli menunjuk ke arah Cheng Wei dan berkata, "Kamu sangat tidak tahu malu, kembali ingin merebutnya." Cheng Wei langsung menjawab, "Medali giok milikmu," dengan nada mengejek dan tertawa-tawa. "Sayangnya harusnya itu bukan milikmu. Manusia panah dari luar membiarkan tinggal di sini sudah merupakan hadiah untukmu. Bagaimana mengambil sumber daya dari kami?" Sambil menunjuk ke arah Tuli. Kemudian Cheng Wei segera menyuruh kelompoknya mengambil medali giok tersebut. Tuli
Tuli pun terpojok dari aksi kejar-kejaran kelompok Cheng Wei. Cheng Wei berkata, "Larimu sangat cepat." Tuli menjawab, "Cheng Wei, kamu jangan keterlaluan menindas orang lain. Ini sangat dekat dengan rumah Heng Sui. Kakek sedang memperbaiki rumah. Dia biasanya tidak suka orang lain membuat masalah." Cheng Wei juga menjawab, "Lalu setelah kami mendapatkan medalinya, kami akan menemui Pak Tua itu untuk menebusnya." Kelompok Cheng Wei pun tertawa-tawa mengejek. Saat Cheng Wei akan membakar Tuli, Cheng Ran langsung menghentikan perbuatan Cheng Wei dari kejauhan. Melihat Cheng Ran, Cheng Wei seketika terkejut. Tidak menyangka ayahnya datang. Cheng Ran berkata, "Kamu tidak punya kemampuan merebutnya, tapi berani merebutnya." Nona Tuli mendapatkan medali giok dengan kemampuannya. Cheng Ran juga sangat terkesan. Tuli layak mendapatkan medali giok. Kemudian Cheng Ran mengulurkan tangannya bermaksud menolong Tuli dan mewakili Cheng Wei meminta maaf kepada Tuli, tetapi Tuli tidak menanggapi tangan itu. Tuli segera berdiri karena Tuli merasa Cheng Ran terlalu sopan. Lalu Cheng Ran berkata, "Baiklah," dan segera berdiri juga menyuruh Tuli kembali. Cheng Ran juga menyuruh Cheng Wei kembali dan berkata, "Memalukan memerasnya di rumah Heng Sui." Bukannya langsung kembali, tetapi Cheng Wei segera menyela perkataan Cheng Ran. Cheng Wei berkata, "Kamu takut apa yang akan dilakukan Pak Tua yang sudah turun tahta? Apa yang diinginkan keluarga Cheng? Bagaimana mungkin tidak bisa mendapatkannya?" Cheng Ran menjawab, "Jika benar-benar menyinggung Tuan Heng, kakekmu juga tidak bisa mengampunimu." Cheng Wei tetap menjawab, "Tapi kata kakek Cheng Suo, tidak perlu memedulikan hal kecil untuk sesuatu yang lebih besar. Cheng Suo membiarkan Cheng Wei melakukan pekerjaan, bukan menyuruh Cheng Wei membuat kesalahan." Cheng Wei pun terdiam dan segera pergi dari hutan bambu milik Heng Sui, tetapi Cheng Wei tetap bergumam dengan kasar, "Apa yang hebat dari julukan Gunung Besar Utara? Jika melihatku, Pak Tua Heng mungkin tidak bisa hidup lama. Mati pun bukan masalah besar." Lalu salah satu pelayan menutup mulut Cheng Wei. Dia berkata, "Tuan, jangan berbicara omong kosong." Scene pun berlanjut di kediaman Heng Sui. Jing Xuan masih membaca buku dan bergumam dengan lembut, "Mana yang diberikan ayah di aula surga? Formasi yang berbeda, beberapa formasi yang terlibat, jenisnya juga berbeda. Sebenarnya apa arti label di samping ini?" Tak lama kemudian, Tuli kembali ke rumah bambu dan memanggil nama kakek Heng Sui. Sejenak Tuli mengingat kejadian di hutan bambu sebelumnya. Tuli bergumam dengan lembut, "Kenapa ayah dan anak sangat berbeda?" Kemudian Tuli tersadar kembali dan menyuruh tetua Heng Sui makan ikan nanti untuk merayakan ulang tahun tetua Heng Sui yang ke-100. Dengan meriah hari ini, Tuan Heng Sui menjawab baik. Tuli berjalan ke atas di tangga rumah bambu sambil berbicara kepada Tuan Heng Sui. Di saat Tuli membuka kamar tetua Heng Sui, seketika Jing Xuan terkejut. Breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do.